Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV. Pada hari ini, seperti biasanya, saya Pepe Rizkawati hadir menemani Anda dalam konsultasi kesehatan spesial lawan COVID-19 bersama ID Kota Tasikmalaya. Dan kebetulan untuk narasumber yang sekarang sudah hadir di studio, Dr. Budi Nugraha MMKes. Beliau selaku dokter fungsional dan juga kepala puskesmas dari Puskesmas Sukalaksana. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya, Dok, ya. Iya. Harus kalau tenaga kesehatan. Harus. Bagaimana caranya biar sehat ya, Dok, ya? Ya, biar sehat tentunya kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat, juga melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, itu dia. Ngobrol-ngobrol nih, Dok. Ya. Kemarin-kemarin kita ngobrolin masalah isolasi mandiri bersama dokter-dokter spesialis. Betul, ada dokter Ojin, kemudian dokter anak. Nah, memang ternyata pemirsa penasaran, Dok, bagaimana sistematika untuk pelayanan di puskesmas terkait pandemi sekarang ini. Baik. Dok. Mungkin bisa dijelaskan itu yang awal dulu ya, Dok, ya? Terima kasih. Puskesmas di sini sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tentunya di sini adalah milik dari pemerintah. Selama pandemi dinyatakan pandemi COVID-19 ini menjadi masalah dunia. Nah, puskesmas tentunya di sini lebih meningkatkan pelayanan. Tentunya pelayanan di sini harus disesuaikan dengan kondisi pelayanan puskesmas di masa pandemi. Nah, ini kita harus menyesuaikan dan kita juga berupaya untuk menangani khususnya di sini masalah COVID-19. Ya. Mau tidak mau ya, Dok, ya. Mau tidak mau dan masih belum berhenti. Dan masih belum berhenti. Kalau untuk prinsip penyelenggaraan dari puskesmasnya sendiri, prinsip penyelenggaraan puskesmas salah satunya di sini adalah paradigma sehat. Yang pertama di sini ada paradigma sehat. Paradigma sehat di sini mendorong semua pemangku kepentingan, semua unsur masyarakat untuk mau dan mampu melaksanakan salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau gerakan masyarakat hidup sehat. Selanjutnya ada yang namanya pertanggungjawaban wilayah. Nah, ini dititik beratkan ada yang namanya pertanggungjawaban wilayah. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 di mana pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan melaksanakan isolasi mandiri ini di bawah pemantauan salah satunya adalah oleh puskesmas. Nanti akan didata. Selain itu juga di sini ada kemandirian. Dalam arti kemandirian di sini mendorong masyarakat untuk mandiri agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Nah, ini masuk ke dalam ajas atau prinsip dari prinsip dari puskesmas. Selain itu juga ada yang namanya keterpaduan dan kesinambungan. Dalam arti keterpaduan dan kesinambungan di sini adalah puskesmas menggerakkan peran dari lintas sektoral. Nah, tentunya ini akan berhubungan dengan apa yang namanya nanti kalau dalam penanganan COVID ada yang namanya gugus tugas. Ada yang namanya gugus tugas kecamatan, gugus tugas tingkat kelurahan, yang dimana sama-sama bergerak untuk penanganan pasien COVID-19. Oke, baik, Dok. Ketika memang ada beberapa gugus tugas, untuk tingkatan gugus tugasnya sendiri bagaimana sih, Dok? Mungkin untuk masyarakat ataupun untuk pemirsa di rumah taunya puskesmas, kemudian gugus tugas. Tetapi gugus tugas, tingkatan gugus tugas itu belum terlalu paham nih, Dok. Sebenarnya gugus tugas di sini ya, di kita mulai dari pusat ada, selanjutnya ada tingkat kota, selanjutnya ada tingkat kecamatan dan ada tingkat kelurahan. Nah, di sini gugus tugas yang memang paling perifer sekali itu adalah gugus tugas tingkat kecamatan, terutama gugus tugas tingkat kelurahan. Nah, ini yang nanti akan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat bersama-sama dengan puskesmas ya dalam penanganan COVID-19 di sini. Terutama untuk upayanya bukan hanya upaya kuratif dan rehabilitatif. Kuratif di sini adalah pengobatan, rehabilitatif di sini adalah pemulihan, tetapi ada juga upaya-upaya yang gak kalah pentingnya, yaitu ada upaya promotif dan preventif. Promotif di sini adalah memberikan informasi tentang kesehatan, ya. Selanjutnya preventif di sini adalah upaya-upaya untuk pencegahan, bagaimana supaya pandemi ini ya
ini kan masalah global, tidak terus kasusnya meledak semakin banyak. Itu seperti itu ya. Baik, itu merupakan salah satu juga untuk dari fungsi puskesmasnya ya dok ya. Iya. Preventif, promotif dan juga kuratif. Ruang lingkupnya itu. Iya, sedangkan kalau fungsi dari puskesmas itu sendiri, fungsi puskesmas itu ada dua. Yang pertama adalah mungkin dikenal dengan UKP, yang kedua adalah UKM. UKP itu adalah upaya kesehatan perorangan. Selanjutnya yang kedua itu UKM adalah upaya kesehatan masyarakat. Kalau upaya kesehatan perorangan ya sudah jelas orang yang sakit misalnya COVID, bagaimana penanganannya, bagaimana di sana nanti pengobatannya dan sebagainya. Sedangkan kalau upaya kesehatan masyarakat ini adalah proporsi yang sebetulnya paling dominan yang ada di puskesmas. Ini banyak sekali ada program-program ya, di mana ada program esensial dan program pengembangan ya. Esensial ini program yang wajib untuk puskesmas, program pengembangan ini adalah program tambahan. Nah, ini yang memang bagaimana dari UKP ini, misalnya di UKP jumlah pasien COVID, karena kita membahas pandemi, pasien COVID ini sekian, bagaimana nanti akan diintervensi oleh program upaya kesehatan masyarakat di lapangan. Misalnya mengadakan penyuluhan, mengadakan edukasi, ya, mengadakan vaksinasi dan sebagainya, sehingga nanti angka kesakitannya di sini menjadi menurun. Nah, jadi ini saling berhubungan antara upaya kesehatan perorangan dengan upaya kesehatan masyarakat. Kalau mendengar ada woro-woro bahaya COVID, woro-woro tentang vaksin dan sebagainya, itu adalah program dari upaya kesehatan masyarakat yang akan berimbas ke upaya kesehatan perorangan. Nanti, itu adalah fungsi dari puskesmas. Berarti yang menjadi corong pertama kali mengenai kesehatan di masyarakat adalah puskesmas. Ada puskesmas. Itu sendiri. Baik, nanti kita lanjut kembali ya dok ya. Baik pemirsa, jangan dulu kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam konsultasi kesehatan tentunya, dan kita masih membahas mengenai peranan puskesmas untuk pasien isolasi mandiri. Kita membahas nanti lebih ke sana ya dok ya. Tetaplah bersama kami dalam konsultasi kesehatan. Pemirsa, kita lanjut kembali masih di konsultasi kesehatan spesial edisi COVID-19 bersama ID Kota Tasikmalaya, dan tentunya masih bersama narasumber kita Dr. Budi Nugraha. Dokter, kita lanjut kembali bahwasanya memang pada sekarang ini lebih banyak dan lebih gencar dari puskesmas sendiri untuk memberikan info terkait COVID-19, apalagi sekarang maju lagi ke vaksin ya dok ya. Sudah mulai lagi nih sekarang. Ini harus dikebut. Betul. Sistem kebut ini dok. Kalau misalnya dari fungsi puskesmas sendiri, bahwasanya memang ada tugas untuk kesehatan, upaya kesehatan perorangan dengan upaya kesehatan masyarakat. Dan masyarakat. Kemudian untuk upaya penanganan pasien COVID-nya sendiri dok, karena pasti setiap masyarakat, terutama yang di dekat dengan puskesmas itu, ketika tahu dirinya COVID, menghubungi puskesmas terlebih dahulu dok, atau kadang bahkan ada yang tidak tahu harus menghubungi puskesmas. Itu hanya laporan dari tetangga misalnya, dianya sendiri tidak tahu harus lapor kemana. Termasuk juga mungkin untuk pasien-pasien ataupun untuk perorangan dok. Ketika PCR mandiri ternyata dia positif, bingung tuh dok, saya gimana ya ini? Masih ada dok yang seperti itu, masih banyak. Tentu masih. Iya, mungkin boleh dijelaskan untuk ke masyarakat sekarang ini dok, sistemnya seperti apa supaya mereka lebih tahu susunan dan urutannya seperti apa. Baik, untuk penanganan penemuan kasus sendiri dari COVID itu ya, di sana kita mungkin semuanya mengenal ada yang namanya 3T ya. Ada yang namanya 3T. Yang pertama adalah testing ya. Yang kedua adalah tracking. Yang ketiga adalah treatment. Nah, ketiga ini puskesmas melaksanakan ya. Testing adalah di sini pemeriksaan dini. Pemeriksaan dini ini dilaksanakan ya bagi yang memang dicurigai, salah satunya ya, dicurigai, oh ini dicurigai mengarah ke gejala COVID, bukan mengcovidkan ya, karena kita juga ada dasarnya untuk sampai ke diagnosa itu. Nah, di sana dari pemeriksaan dini ini baik yang memang difasilitasi oleh pemerintah ataupun yang memang mandiri. Nah, ini ya,
Jadi ada yang oleh pemerintah, ada yang mandiri. Tentunya kalau yang oleh pemerintah sudah dicurigai masuknya misalnya ke puskesmas. Iya. Tetapi ada juga yang memang mandiri, misalnya dari screening, Iya. dari pekerjaan, karena memang beresiko, ini harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, itu didapat dari luar. Iya. Nah, sehingga kalau yang memang masuk ke dalam data testingnya yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan, tentunya datanya sudah akan terinput. Oke. Nah, Ya. selanjutnya tadi ada yang mandiri. Yang Betul. mandiri itu dalam konteks tingkat kota. Mm-mm. Kalau itu sudah terdaftar pemeriksaan laboratoriumnya, tanpa pasien melapor juga, sudah otomatis nanti akan masuk datanya ke dinas kesehatan. Oke. Ya, misalnya diperiksa di laboratorium tertentu, Iya. ya, laboratorium tertentu yang memang sudah teregistrasi, ya, sehingga datanya itu tanpa pasiennya melapor juga, dia akan masuk ke dinas kesehatan dan otomatis nanti akan masuk di input ke puskesmas. Oh, berarti masuknya ke Ya, puskesmas mana ya, ya, Dok? masuknya nanti ke puskesmas mana. Tentunya setelah itu nanti akan dilakukan tracking. Siapa berarti nih ke kontak puskesmas eratnya? ada pemberitahuan, Dok. Ya, biasanya nanti ya? ada masuk ke puskesmas secara berkala. Oh, ini A masuk ke puskesmas A misalnya. Iya. Nah, di sana sudah masuk datanya. Petugas di puskesmas itu ada petugas tracking khusus. Ya, jadi untuk itu ada petugas tracking khusus. Nanti akan mencari kontak eratnya di sana. Oke. Selanjutnya, puskesmas juga akan berkoordinasi dengan gugus tugas kelurahan. Karena kalau sudah menghadapi, oh ini terkonfirmasi COVID, nah ini sudah menghadapi nanti lingkungan. Oke. Ya, lingkungan, termasuk apakah nanti dalam kategori ini gejalanya ringan, sedang, atau berat. Iya. Kalau ringan, bisa isolasi mandiri apabila tempatnya memungkinkan untuk isolasi mandiri. Tetapi apabila tidak, nanti bisa dikirim ke karantina khusus yang tersentralisir, yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu bisa ke sana. Nah, kalau misalnya ini tadi diperiksa, yang jadi ini kalau memang pemeriksaannya di laboratorium yang memang misalnya belum terregistrasi atau belum terdaftar lah, ini misalnya mandiri ada sekarang itu alatnya dibelilah sendiri, diceklah sendiri, Iya. kalau mungkin merasa sama tenaga kesehatan. Iya. Nah, apabila ada hal itu, jangan sungkan untuk melapor, baik melapor ke puskesmas langsung atau di gugus tugas kelurahan itu ada satgas tingkat RT dan RW. Ya. Nah, jadi ini akan saling memberikan informasi, akan berkoordinasi antara kelurahan, Pak RT-nya, Pak RW-nya, termasuk juga dengan puskesmas. Sehingga nanti akan bersama-sama melaksanakan tracking dan treatment. Iya. Ya, trackingnya di sini bersama-sama akan mencari kontak erat. Dan kita itu di gugus tugas itu bukan hanya puskesmas, tetapi banyak unsur di sana. Ada dari kelurahannya, ada dari babinsanya, ada dari babin kamtibmasnya, yang memang ini bersama-sama, yang tujuannya adalah untuk penanganan juga memutus mata rantai penularan. Nah, ini cuman yang dihadapi itu tidak semua pasien yang memang positif, belum tentu yang tidak terdaftar itu melapor, atau kendalanya belum bersedia untuk di tracking. Nah, ini ya udah positif tapi ada kontak eratnya ternyata belum bersedia di tracking. Karena kita kalau tracking juga mau menggunakan fasilitas pemerintah silahkan, karena puskesmas itu sudah bisa pengambilan sampel untuk swab rapid antigen atau untuk PCR. Jadi itu petugas puskesmas semua sudah terlatih. Ada petugasnya untuk pengambilan sampel. Walaupun nanti untuk PCR akan kita kirim ke dinas kesehatan. Nah, itu seperti itu. Kemudian ke treatment, Dok. Kita masuk ke treatmentnya berarti ya. Ya, nanti untuk treatment, untuk pengobatan di sini tadi udah dibagi bahwa gejalanya nanti ada yang ringan, sedang dan berat. Iya. Ya. Bergejala ringan tanpa ada komorbid, tanpa ada penyakit penyerta yang memberatkan, diperbolehkan untuk isolasi mandiri. Iya. Nah, isolasi mandiri di sini nanti akan dipantau oleh petugas dari puskesmas dan gugus tugas dari kelurahan. Petugas dari puskesmas
ini bisa kunjungan secara langsung ataupun melalui telemedicine. Telemedicine ini konsultasi jarak jauh, ya. Iya. Jadi itu selama 24 jam, rekan-rekan yang di puskesmas itu yang mengurus itu nanti ada dokternya, ada perawatnya, nanti ada bidan, ya. Iya. Ada bagian-bagian yang lainnya. Nah, yang bergejala ringan di sini nanti juga diberikan obat-obatan sesuai dengan yang tersedia di puskesmas. Ya, alhamdulillah, mungkin khususnya untuk wilayah Kota Tasik itu sudah bekerja sama dengan TNI Polri. Itu ada obat-obatan juga yang memang obat untuk paket isolasi mandiri yang disalurkan melalui TNI, tetapi tetap itu nanti dengan puskesmas yang menentukan terapinya adalah dokter di sana. Jadi itu sudah ada obat-obat paketnya, dan tidak serta-merta karena sekarang ini media sosial cepat bisa diakses. Iya, betul. Ya, semua meminta saya pengen obat antivirus dan sebagainya. Nah, ini harus dilihat nanti gejalanya. Kalau yang tanpa bergejala kan ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ya tadi termasuk yang ringan, sedang dan berat. Nah, ini nanti berdasarkan asesmen dari pemeriksaan dokter. Baik, berdasarkan asesmen berdasarkan, pemeriksaan dokter. iya, Jeda dulu pemeriksaan. mungkin dok ya. Iya, Nanti kita akan lanjut kembali. Baik pemirsa, kita akan segera melanjutkan untuk proses treatment bagi Anda yang terkena COVID-19 dan kemudian harus diisolasi mandiri. Kita akan berbicara lebih lanjut lagi. Jadi bagi Anda yang penasaran, tetaplah bersama kami dalam konsultasi kesehatan. Setelah jeda, kita akan segera kembali. Baik pemirsa, kita sudah di segmen terakhir konsultasi kesehatan spesial edisi lawan COVID-19, masih bersama dengan ID Kota Tasikmalaya, juga bersama Dr. Budi Nugraha. Terima kasih dok, kita masih talk show ini masih berbicara mengenai bagaimana peranan puskesmas untuk pasien-pasien isoman. Kita maju ke bagaimana untuk treatmentnya ataupun pengobatannya, dan ternyata memang dari beberapa orang mungkin ada yang belum tahu juga, setelah kita terkonfirmasi positif bagi laboratorium yang memang sudah ada linknya dengan dinas kesehatan, itu pun langsung ke link ke dinas kesehatan. Dan dari dinas kesehatan nanti akan langsung dilanjutkan kembali ke puskesmas terdekat sesuai dengan KTP mungkin begitu. Dan nanti ada yang menghubungi dari gugus tugas termasuk treatmentnya tadi ya dok ya. Betul. Berarti tidak sembarangan kita bisa membeli obat-obatan yang katanya sakit apapun itu kita harus pakai antivirus, harus pakai antibiotik. Itu pengobatan sendiri maksudnya dok, ya kan, dan diajar dengan vitamin-vitamin segala macam vitamin. Mungkin dokter bisa lebih menjelaskan kembali untuk treatmentnya, bahwasanya jangan asal untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut sehingga jadi langka dok. Iya, memang ini menjadi polemik sih dok, polemik bagi kita semua, di mana yang pertama kita menyikapinya apabila yang positif itu kita berpikir positif dan jangan panik aja duluan. Jadi jangan panik aja dulu. Tadi silakan apabila datanya sudah terinput di puskesmas, puskesmas nanti diharapkan dapat menghubungi. Walaupun ya sebaran kasusnya bisa berbeda-beda ini. Ya mungkin kalau ini ada yang ya mudah-mudahan bisa cepat dihubungi. Selanjutnya memberikan informasi sesuai dengan kondisi saat ini. Mulai dari hasil pemeriksaannya, selanjutnya keluhan yang dirasakan. Nah, nanti petugas di sana berdasarkan hasil keluhan yang dirasakan oleh tim, ada dokter, ada perawat di sana, apakah perlu ini dikunjungi secara langsung. Memang ini perlu dikunjungi, ada beberapa kali, mungkin ada selama isolasi mandiri ada beberapa kali, bahkan nanti perlu tidak selama isolasi mandiri ini harus dirujuk. Ini ada kriterianya. Nah, ada yang positif sudah, saya pengen langsung ke rumah sakit. Ya, apalagi kalau kondisinya masih bergejala ringan dan rumah sakit penuh, ya ini tidak bisa memaksakan juga, malah nanti tertahan gitu ya, tertahan di IGD-nya. Untuk yang bergejala ringan tadi sesuai dengan arahan petugas kesehatan, salah satunya adalah puskesmas, nanti akan diberikan
obat-obatan sesuai dengan obat-obatan yang tersedia, dan tidak serta-merta setiap yang COVID itu perlu obat yang tadi antibiotik, diberikan antivirus dan sebagainya, ataupun ada antikoagulasi, tidak gitu. Nanti bagaimana hasil dari pemeriksaannya, dan di sana juga ada guidance-nya. Untuk penanganan COVID ini, bagaimana yang bergejala ringan, bagaimana yang bergejala sedang, bagaimana yang bergejala berat. Jadi petugas juga nanti memantau secara berkala, ya tadi ada dua, baik secara langsung ataupun melalui telemedicine, ya, bisa video call, bisa melalui aplikasi-aplikasi yang lain, ya, yang memang online, yang terhubung ke petugas. Nah, itu masyarakat langsung bisa langsung telepon, Dok? Bisa. Ataukah dari pihak puskesmas saja satu arah? Dua arah. Jadi nanti dari masyarakat atau yang terkonfirmasi ke petugas, atau nanti dari petugas ke pasiennya, atau melalui, ada juga yang melalui satgas tingkat RT dan RW. Nah, ini harus diperkuat. Satgas tingkat RT dan RW ini harus diperkuat. Nanti akan berperannya mendorong untuk kesembuhan pasien yang isolasi mandiri. Jadi gini, ini harus isolasi mandiri, tidak boleh istilahnya keluar kemana-mana, hanya di lingkungan itu saja, bisa di rumahnya saja, ya. Nah, kebutuhannya ini mau siapa yang masuk gitu. Nah, ini tentunya insya Allah kalau di kita di Indonesia budaya gotong royongnya masih sangat luar biasa. Masih kuat, nah, itu masih kuat, sehingga bisa saling membantu, bisa saling mendorong, ya, dari tetangganya, dari keluarganya untuk kesembuhan. Jadi kalau ada yang COVID itu bukan berarti orangnya dijauhi, tapi penyakitnya yang memang dijauhi. Betul, gitu. Dok. Bagaimana caranya sama-sama menjauhi penyakitnya, gitu ya. Sehingga nanti baik yang sehat ataupun yang sakit berperan aktif dalam memutus mata rantai penularan. Dok. Jadi intinya itu, karena kalau COVID ini kan dari mobilisasi, dari tidak patuh terhadap prokes, itu lebih besar potensinya untuk terkena gitu. Ya, baik. Ya. Kembali lagi ke telemedicine tadi, Dok, bahwasanya memang tidak semua orang mengetahui nomor telepon untuk konsultasi ataupun untuk mengkomunikasikan bagaimana yang dia rasakan. Apakah meminta nomor teleponnya lewat mana nih maksudnya, Dok? Maksud saya karena pasti ada saja yang penasaran lewat dari mana tahu nomor teleponnya. Apakah memang lewat medsos atau gimana, Dok, sistem penyebaran nomor telepon? Untuk nomor telepon itu sendiri, pasien yang terkonfirmasi biasanya di pemeriksaan laboratorium itu mencantumkan nomor telepon, sehingga tanpa menghubungi petugas kesehatan juga ada nomor telepon, petugas kesehatan akan menghubungi dari puskesmas. Kalau hanya alamat saja, nanti petugas kesehatan, petugas dari puskesmas akan berkoordinasi dengan gugus tugas kelurahan untuk melacak gitu. Jadi kita lacak ini di mana posisinya. Kadang ada juga seperti begini, KTP-nya alamatnya di A, ternyata isolasi mandirinya di B atau di C. Nah, ini terjadi. Banyak, ini banyak seperti ini. Intinya kita bersama-sama. Kita itu tidak tersegmen. Kalau memang nanti ada di alamat KTP-nya A, domisilinya di B, nanti petugas antar kesehatan puskesmas ini akan berkomunikasi. Tentunya nanti datanya bisa saja masuk di puskesmas A, tetapi yang memantau puskesmas B. Intinya pokoknya sama-sama tertangani, itu saja. Dan bekerja sama. Bekerja sama. Ini perlu kerjasama semua, ya. Perlu peran aktif semua. Bukan berarti bukan tinggal di sini tapi di sana. Nah, pastikan ini sudah dipantau atau belum, sudah terdata atau belum. Itu terjadi komunikasi, ya. Kemudian kalau jika pasien yang isoman membutuhkan ambulans, Dok, apakah menghubungi dari ke puskesmas terdekat terlebih dahulu ataukah langsung ke 119 nih, Dok? Karena ini adalah kondisi pandemi, ini perlu kerjasama semua. Tentunya untuk kasus yang gawat darurat. Yang gawat darurat itu kalau ada laporan boleh mengakses ke 119, tetapi tetap 119 itu akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan petugas puskesmas setempat untuk kondisinya, apakah memang ini masuk kondisi gawat darurat atau tidak, layak rujuk atau tidak. Nah, itu akan dipastikan. Tetapi apabila karena pandemi ini kan luas, tentunya
119 banyak sekali panggilan. Betul Ya, dong. banyak sekali panggilan Betul dari dong. A dari B ini belum selesai dan sebagainya. Apalagi mungkin saya lihat itu bulan Juli kemarin tinggi-tingginya Iya, Dok. kasus COVID dengan rujukan yang cukup tinggi juga. Nah, di sini Puskesmas mempersiapkan diri ya sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan menjadi satelit dari 119. Oke. Jadi rekan-rekan Puskesmas ambulan tersedia dengan APD lengkap, dengan petugas yang terjadwal selama 24 jam itu bisa bekerja sama. Intinya bagaimana caranya pasien yang perlu dirujuk dapat penanganan dengan segera untuk dirujuk. betul. Itu Baik, intinya. berarti Karena ini pandemi. ya bisa lewat 119 ataupun ke puskesmas Ya. terdekat ataupun jika ada nomor telepon dari gugus tugas tersebut bisa Iya, menghubungi dulu itu ya, Dok, ya? disebar Iya. termasuk nomor-nomor petugas surveillance, Iya, nanti betul. nomor SE itu kita itu di gugus tugas kelurahan dan kecamatan secara berkala kita berkomunikasi setiap hari, Iya, termasuk perkembangan kasus, mana yang perlu dirujuk, mana yang memang kemarin alhamdulillah yang memang ini perlu bantuan selain kesehatannya ada kondisi yang lain. Iya. Nah, itu kita ini kan secara bersama-sama. Kita baik. pecahkan secara bersama-sama. Baik, Dok, nampaknya kita sudah mulai di akhir, mungkin di akhir konsultasi kesehatan spesial lawan COVID-19 ini yang menjadi harapan dari Puskesmas untuk masyarakat Tasikmalaya khususnya mungkin bisa disampaikan lewat Radar TV, Dok. Ya, yang menjadi harapan dari kita semua khususnya tenaga kesehatan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah nyata adanya. Selanjutnya yang kedua, semua berperan aktif untuk memutus mata rantai penularan. Bagaimana yang sehat supaya tetap sehat, yang sakit pulih, yang beresiko di sini terlindungi. Dan dukunglah kegiatan di sini, salah satunya adalah vaksinasi COVID-19. Ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Jangan lupa juga selalu berperilaku hidup bersih dan sehat dan laksanakanlah gerakan masyarakat hidup sehat. Patuhi juga protokoler kesehatan, carilah informasi-informasi yang memang valid kebenarannya, dan apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19 silakan untuk mengakses puskesmas setempat. Mudah-mudahan bisa bersama-sama memerangi dari pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak Terima dokter untuk kasih. informasinya. Insya Allah untuk pemirsa yang sekarang ini menyaksikan konsultasi kesehatan edisi spesial lawan COVID-19 ini bisa segera terkoordinir ya, Dok, ya. Amin, amin. Terkoordinasi dan kemudian bisa cepat untuk penanganannya. Amin. Sehingga tidak banyak lagi pasien-pasien ataupun siapapun yang terpapar COVID-19 ini ketinggalan informasi, karena informasi sudah banyak didapatkan lewat WA ataupun lewat media sosial. Betul, banyak sekali. Bagaimana kita sekreatif mungkin mencari informasi ya, Dok, ya, sehingga Ya, tidak betul. ketinggalan Betul. info tadi. Iya, Terima kasih betul. banyak, Dok, untuk Terima kasih. informasinya. Sama, terima Saya kasih. harus pamit undur diri. Dan pemirsa, mungkin saya tidak bisa berlama-lama lagi, saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Anda, keluarga, masyarakat, dan juga tetangga sekitarnya. Saya Pepi Rizkawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.